Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa ahwalukum jami'an ya ayyuhat talabah fi hadha al-yawm min syahri Ramadan al-Mubarak wa huwa fi al-yawm as-sabi' ashar min syahril Mubarak Ramadan Karim. Arju ahwalakum jami'an fi sihhatin wa afiyah fi hadzal yawm. Wa insyaallah fi hadzal yawm sanastamir al-maddah awil bahas في المادة الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية تحت الموضوع استعمال يوتيوب وميدسوس في تعليم اللغة العربية. هيا بنا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسهيلا لي وتسهيلا لكم سأبين hadhil maddah fi al-lughah al-Indonesi. Ya, terima kasih. Hari ini kita alhamdulillah telah melaksanakan puasa 16 hari. Dan hari ini kita berada pada hari yang ke-17 Ramadan 1442 Hijriah. Dan mudah-mudahan puasa kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam keadaan puasa, yakin semua kalian masih tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan via YouTube ini. Hari ini kita mengambil tema penggunaan YouTube dan medsos dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, pembahasan pertama adalah penggunaan YouTube dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi untuk pembahasan kita pada hari ini itu terbagi pada dua tema besar. Yang pertama, penggunaan YouTube dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi yang pertama. Yang kedua nantinya penggunaan medsos dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi semua apalagi kalian yang masuk pada kategori generasi milenial itu tidak asing lagi dengan iPhone, itu tidak ketinggalan yang namanya aplikasi YouTube, baik itu yang berbentuk aplikasinya langsung, baik itu juga yang bersifat websitenya. Nah, ini ada data dari Econographic yang dijadikan infografis bahwasanya YouTube medsos nomor 1 di Indonesia. Jadi ada yang menyatakan bahwasanya YouTube itu sebenarnya termasuk dalam kategori media sosial. Jadi sengaja dibedakan judulnya. Yang pertama, penggunaan YouTube dalam penggunaan media YouTube dalam pembelajaran bahasa Arab, dan yang kedua penggunaan medsos. Karena kalau kita menggabung YouTube, karena YouTube ini harus memiliki sesuatu yang bersifat yang memiliki akun Gmail. Jadi kalau tidak ada akun Gmail, aplikasi yang ada di YouTube itu tidak bisa secara optimal bisa digunakan sebagai baik itu searching video maupun upload video. Apalagi di zaman sekarang ini yang dalam masa Covid, YouTube seakan-akan menjadi channel televisi yang tidak ada habisnya. Jadi ada di infografis ini profil pengguna medsos di Indonesia rata-rata 66% penggunanya berusia 18 sampai 30 tahun. Ini usia produktif. Nah, durasi dalam melihat video yang ada di YouTube
itu rata-rata 3 jam 26 menit. Rata-rata waktu beraktivitas medsos setiap hari ini, khususnya di YouTube. Nah, yang mencengangkan lagi adalah 55,5% pengguna media sosial YouTube itu berjenis kelamin laki-laki. Jadi ini ada data dari survei yang dilakukan sebuah negara survei WR Sosial menyebutkan 150 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial medsos dari beragam medsos baik YouTube maupun yang lain-lainnya, dan YouTube menjadi platform yang terbanyak diakses, yaitu 88% dari total pengguna medsos pada 2019. Mungkin pada tahun 2020 dan bahkan 2021 dan seterusnya itu jadi naik lagi, boleh jadi turun. Nanti Ana praktekkan sedikit bagaimana cara penggunaan YouTube dalam pembelajaran bahasa. Kita langsung saja nih. Kalau dalam laptop atau dalam komputer itu harus alamat linknya terlebih dulu supaya dapat mengakses yang namanya YouTube. Atau kalian sudah mempunyai akun Gmail yang sudah tersimpan di dalam laptop kalian masing-masing, itu gampang. Itu tidak perlu langsung masuk ke situ, tetapi kalian pergi ke arah atas kanan yang ada titik 9 ini, terus pilih YouTube. Itu cara yang paling gampang sebenarnya, karena di laptop Ana ini sudah tersimpan akun Gmail. Nah, bagaimana cara penggunaan media YouTube dalam ini? Coba kita misalkan yang belajar bahasa Arab untuk pemula. Nah, ini dari channelnya Aila.tv. Jadi belajar bahasa Arab untuk pemula, dan konten-konten yang ada di dalam channel Aila.tv ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Arab, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu dalam meningkatkan kemampuan maharatul istima', maharatul kalam, maharatul kitabah, bisa. Jadi silahkan telusuri di bagian ini. Jadi ketika sudah ditelusuri, silahkan ketikkan kata yang ingin dicari. Baik itu misalkan mau mengajar tentang istima', cukup mengetikkan kata istima'. Dan ketika sudah tampil, silakan lihat di bagian kanan. Silakan scroll ke bawah sampai menemukan apa yang kita inginkan. Dan bahkan sampai belajar bahasa Arab Amiyah Saudi pun ada di channel YouTube ini. Jadi silakan menggunakan YouTube dan mengoptimalkan dalam pembelajaran bahasa Arab, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai siswa atau mahasiswa. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang kedua yaitu adalah penggunaan medsos dalam pembelajaran bahasa Arab. Kalian sudah tidak asing lagi yang namanya medsos. Medsos itu baik itu Facebook, kan sudah kita yang pertama tadi, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam kategori sosial media atau media sosial. Nah, apa yang dimaksud sebenarnya dengan media sosial? Media sosial merupakan sarana untuk mendapatkan informasi, bersosialisasi sebagai wadah untuk menunjukkan aktualisasi diri. Media sosial dapat dijadikan sebagai wadah untuk berkarya dalam mengembangkan keterampilan berbahasa. Jadi sebenarnya media sosial itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Selain sarana mendapatkan informasi tentang seminar bahasa Arab, seminar tentang artikel-artikel, dan lain sebagainya, itu bisa didapatkan dari media sosial. Semakin banyak jejaring atau teman yang ada di media sosial kita, itu semakin membuka
kemungkinan besar kita dapat menyerap berbagai informasi-informasi yang ada. Terusnya, media sosial tersebut sebagai alternatif yang dapat digunakan pendidik selain model pembelajaran e-learning yang selama ini telah banyak dipakai sebagai bentuk pembelajaran jarak jauh. Ini ada di buku Pak Pahan dan Fitriani tahun 2020. Sebagai media sosial bisa dijadikan sebagai alternatif yang dapat digunakan pendidik, baik itu guru, dosen, dan lain sebagainya, selain model pembelajaran e-learning. Jadi maksud e-learning itu seperti penggunaan LMS, Learning Management System. Dan untuk membentuk atau mengoperasikan e-learning itu tidak sedikit uang yang digontorkan oleh pihak institusi. Sebuah tempat pendidikan itu tidak mempunyai budget yang banyak untuk membangun sebuah e-learning. Media sosial itu dapat dijadikan sebagai alternatif dalam model pembelajaran. Apalagi dalam sekarang masih dikepung dengan yang namanya virus COVID-2019. Dan kita harapkan tidak ada COVID 2020, COVID 2021 dan seterusnya. Cukup COVID 2019. Ini sebagian dari logo dari medsos. Yang pertama F itu Facebook, yang logo burung itu Twitter, yang logo yang paling kanan paling atas itu YouTube, kita sudah bahas tadi. Di bawahnya lagi ada Instagram, ada bentuk seperti kamera. Kalau yang hijau itu WhatsApp, dan yang terakhir Telegram. Jadi terserah ketika menggunakan media sosial dalam pembelajaran bahasa Arab, misalkan apakah mau menggunakan WA, apakah menggunakan Telegram, apakah menggunakan Instagram dan sebagainya, itu kalau bisa dikondisikan terlebih dahulu dengan siswa atau mahasiswanya, sehingga ketika dalam pembelajaran nantinya itu tidak ada masalah yang ditimbulkan. Jadi ketika sudah sepakat menggunakan satu dari medsos, itu nanti tidak akan menimbulkan masalah di kemudian harinya. Nah, baru kita membahas tentang aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan medsos. Untuk dapat memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran, ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Jadi sebagai guru, sebagai dosen, itu harus menggunakan pertimbangan ini terlebih dahulu. Apa saja pertimbangan yang harus digunakan? Yang pertama adalah karakteristik siswa. Bagaimana karakter siswa? Apakah siswa itu bisa dikatakan sudah melek teknologi? Nah, kalau sudah seperti itu, penggunaan medsos sebagai media alternatif dalam pembelajaran jarak jauh itu sudah bisa dipastikan tidak akan menemukan masalah ketika dalam pembelajarannya. Jadi berbeda dengan karakteristik siswanya, misalkan tidak tahu yang namanya teknologi. Itu kalau bisa penggunaan medsos sebagai media pembelajaran itu perlu dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan dulu positif dan negatifnya. Apakah banyak nantinya positifnya, apakah nantinya banyaknya negatifnya. Kalau misalkan negatifnya yang lebih banyak, ditunda dulu penggunaan medsos sebagai alternatif media pembelajaran. Nah, yang pertimbangan yang kedua adalah tujuan. Jadi tujuan belajar itu harus ditentukan terlebih dulu. Jadi tujuan belajar dalam media pembelajaran bahasa Arab, misalkan tujuan belajarnya siswa mampu melafalkan kembali apa yang diucapkan guru, misal. Itu lebih banyak yang bersifat kalam, misal. Jadi setting sedemikian rupa medsos yang akan digunakan itu harus menuju kepada peningkatan maharatul kalam. Begitupun juga dengan maharatul istima'. Jadi tujuan belajar itu harus dan mutlak ditentukan oleh guru sebelum mengajar.
Nah, yang ketiga, sifat bahan ajar. Jadi sifat bahan ajar ini bisa diartikan apakah bahan ajar itu bersifat mudah dicerna oleh siswa atau mahasiswa. Misalkan, kalau misalkan bahan ajarnya yang ada di medsos itu sangat sulit diajarkan ketika menggunakan medsos, itu bisa dijadikan pertimbangan untuk tidak melanjutkan pembelajaran di dalam medsos. Apakah nantinya sebagai gantinya mencari jadwal dan mencari tempat yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang bahan ajarnya bersifat sulit dimengerti ketika diajarkan di medsos. Yang keempat, pengadaan media. Jadi apakah media ini susah didapat ataukah mudah? Kalau misalkan mudah, silahkan lanjutkan penggunaan medsos sebagai media pembelajaran. Yang terakhir, sifat pemanfaatan media. Jadi apakah bermanfaat ketika menggunakan medsos ini? Apakah tidak? Kalau misalkan tidak ada manfaatnya, itu bisa nantinya dipertimbangkan. Jadi untuk medsos, misalkan WA dalam media pembelajaran, bisa digunakan dalam media pembelajaran. Kalau WA itu perlu setiap guru dan siswa itu harus ada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus disetujui oleh siswa ataupun gurunya. Karena kalau misal media sosial yang berasal dari WA itu, kalau misalkan nantinya ada settingan hanya admin yang dapat melakukan chatting dan atau juga semua peserta. Jadi harus ada penentuan terlebih dahulu. Kalau misalkan guru lagi atau sedang melaksanakan pembelajaran dalam WA itu, misalkan dalam WA guru mengetik sesuatu pembelajaran, seharusnya oleh guru settingan di WA tersebut itu harus dinonaktifkan dulu untuk semua peserta atau semua peserta grup yang ada di grup WA tersebut itu tidak melakukan atau tidak dapat melakukan chatting, supaya tidak mengganggu nantinya pembelajaran yang akan sedang dilakukan oleh. Begitupun juga dengan Telegram misalkan. Kalau anak di penggunaan medsos dalam pembelajaran atau dalam perkuliahan itu ada dua. Yang lebih banyak itu WA dengan Telegram. Jadi ada plus minusnya. Kalau WA, ketika sebuah pesan itu sudah diposting, itu kita bisa melihat siapa saja yang dapat atau yang sudah melihat postingan kita tersebut. Kalau di Telegram itu tidak bisa. Tapi Telegram itu bisa mengedit pesan yang sudah terlanjur diposting. Kalau di WA itu tidak bisa. Jadi ada plus minusnya dalam penggunaan media sosial. Nah, untuk keamanan, tingkat keamanan medsos itu adalah paling aman menggunakan Telegram. Karena Telegram itu diklaim bahwasanya salah satu medsos yang paling aman dari hacker dan seterusnya. Nah, tantangan yang dihadapi pendidik. Tantangan yang dihadapi pendidik dalam pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran adalah pendidik harus menyiapkan diri untuk mau melek teknologi serta harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya secara kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan iptek agar dapat menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa atau siswa milenial. Jadi siswanya sudah melek teknologi, seharusnya dan sepantasnya dan sewajarnya gurunya pun harus melek teknologi, bahkan harus melebihi dari siswanya. Karena di YouTube, di medsos, platform yang lainnya itu banyak sekali informasi-informasi yang diberikan secara gratis dan secara bebas. Jadi tergantung kita saja lagi yang menentukan apakah ini baik untuk kita ataukah ini tidak baik untuk kita. Jadi yang penting
tantangan yang dihadapi pendidik di zaman milenial sekarang atau revolusi 4.0, revolusi 4.0 itu adalah semua orang itu harus melek teknologi. Bahkan juga medsos ini juga bisa dijadikan sebagai ladang pendapatan yang dapat meraup untung yang sangat besar. Khususnya YouTube, itu YouTuber se-Asia Tenggara itu kan masih dipegang oleh Atta Halilintar. Konon kabarnya Atta Halilintar itu per bulannya keuntungan dari channel yang dia bangun dari awal sampai sekarang itu nilainya fantastis. Berkisar 2 miliar per bulan. Coba bayangkan. Jadi media medsos itu bisa dijadikan juga sebagai media bertukar informasi, media untuk media pembelajaran, juga sebagai media pencari uang, khususnya itu Nah, seterusnya pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran bahasa Arab juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang bermanfaat dalam proses penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh seperti di masa pandemi saat ini. Kita tidak mungkin dan terbatas untuk melakukan tatap muka. Mau tidak mau pembelajaran atau perkuliahan harus berjalan sebagaimana mestinya. Mau tidak mau kita harus menggunakan dengan media sosial. Baik itu media sosial dari YouTube, dari Facebook, dari Zoom, dari Telegram, dari Instagram, dari WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi atau meminimalisir penularan COVID virus corona. Terima kasih. Jadi nantinya perkuliahan ini akan setelah ini nantinya silahkan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengklik link Google Form yang akan menjadi validasi dalam kehadiran perkuliahan kita pada hari ini, yaitu perkuliahan ke-13. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.